Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Alhamdulillahi wahdah sodaqtu wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azzamal ajaba wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malam hari ini kurang lebih pukul 22.19 ya. Kebetulan kita di belakang ya, ada kolam ikan. Jadi ada sedikit suara air barangkali ya, tapi semoga tidak terlalu mengganggu daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada yang menarik di liputan 6 ini masih keterkaitan dengan lagi-lagi berkaitan dengan Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Dan ternyata Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa itu telah pernah mengungkap adanya indikasi penyimpangan di pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Nah, ini kita lansir dari liputan 6 ya, dari liputan 6. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ungkap indikasi penyimpangan pondok pesantren Az-Zaitun, NII KW 9 hingga aliran dana. NII itu maksudnya Negara Islam Indonesia. KW itu Komandemen Wilayah 9 ya, hingga aliran dana. Jadi kita coba bahas saja nanti ya. Liputan6.com. Pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat kembali menuai kontroversi usai tersebarnya tata cara sholat Idul Fitri di mana pengaturan softnya tak sesuai syariat tampak dalam video jamaah laki-laki dan perempuan campur dalam soft yang sama. Nah, ini tentu sudah dibahas kemarin sebelumnya dan juga sudah dibahas oleh para ustadz, para asatid ya, yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang ya tidak bisa dibenarkan meskipun ini boleh ya, meskipun ini juga dihukumi makruh, tetapi kita tidak akan membahas itu. Ternyata kontroversi Ponpes Al-Zaitun ini bukan kali pertama terjadi. Lebih dari 20 tahun yang lampau, ponpes ini juga pernah menimbulkan polemik sehingga Majelis Ulama Indonesia menurunkan tim penelitinya. Nah, ini apa yang menjadi polemiknya ya, nanti kita bahas ya, ya, agar kita betul-betul memahami ya, apa kalau ada penyimpangan, apa itu penyimpangannya, kalau ada polemik, apa polemiknya ya. Oke. Pada tahun 2002 lalu, tim peneliti Majelis Ulama Indonesia melakukan riset terkait pondok pesantren Al-Zaitun atau Mahat Al-Zaitun, Mas Indramayu, Jawa Barat. Oh ya, pantesan ini Syekh Panji Gumilang selalu mengatakan MUI itu seperti halnya LSM MUI gitu kan. Jadi agak terlihat nada tidak sukanya dengan Majelis Ulama Indonesia kalau dari tekanan-tekanan bahasanya. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Aminuddin Yakub menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia pernah membentuk tim untuk meneliti adanya gerakan NII KW 9 yang dikaitkan dengan MAS. Dari penelitian tersebut dikaji 3 hal ya. Jadi NII yang dimaksudkan di sini adalah Negara Islam Indonesia. KW itu singkatan dari Komandemen Wilayah ya, Komandemen Wilayah 9. Kami mengkaji 3 aspek, yaitu profil NII KW 9 dan ajaran di dalamnya, profil MAZ ya, Al-Zaitun ya, dan kegiatan kurikulum yang diajarkan, serta menggali kemungkinan adanya hubungan antara NII KW 9 dengan MAZ, kata Aminuddin yang juga merupakan sekretaris tim peneliti Majelis Ulama Indonesia. Dalam kajian tersebut dikutip dari laman
mui.or.id pada hari Minggu tanggal 30 April 2023. Berarti sekarang hari Senin ya, kemarin kan dia. Dari keterangan yang dihimpun MUI Digital Jumat 28 April 2023, penelitian di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut ya. Pertama, NII KW9 adalah salah satu gerakan sempalan dari gerakan NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang alias Abdus Salam alias Prawoto. Jadi ya namanya berbeda-beda ya. Jadi alias Prawoto ya, mungkin nama aslinya Prawoto, kemudian alias Abdus Salam, kemudian menjadi apa itu Syekh Panji Gumilang ya. Ya gitu, tidak tahu. Terdapat penyimpangan ajaran dari syariat Islam di dalam NII KW 9, diantaranya dosa jamaah bisa ditebus dengan uang. Keharusan dosa jamaah bisa ditebus dengan uang. Astagfirullahaladzim. Ini kalau seperti ini kan seperti seolah-olah ada penebusan dosa, dan itu tidak ada ajaran di dalam Islam ada penebusan dosa ini. Dan dosa ini kan bukan hanya istighfar, tetapi harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan penebusan dosa atau diganti penebusan dosa dan diganti dengan sejumlah uang. Ini berbahaya kalau pemikiran-pemikiran seperti ini. Keharusan untuk mendahulukan ajaran NII dibandingkan dengan sholat. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kalau betul-betul ini, dan saya yakin Majelis Ulama Indonesia melakukan riset ini ya pasti serius, tidak main-main ya. Kalau kemudian ya ibadah sholat itu tidak diprioritaskan, padahal kita paham bahwa ada salah satu hadis itu bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sholat, di antara seorang Islam dengan kekafirannya itu apabila meninggalkan perintah sholat, ya kan? Jadi kalau kemudian mendahulukan ajaran dibandingkan sholat, ya, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah lebih mendahulukan kegiatan NII, ya, lebih mendahulukan kegiatan negara Islam Indonesia dibandingkan dengan perintah sholat. Allahu Akbar ya. Ini penyimpangan ya. Dan ajaran terkait hijrah ya. Nah, ini mungkin dimaksudkan hijrah ini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, mungkin dimaksudkan di sini adalah hijrah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada negara Islam Indonesia, yang dimaksudkan seperti itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika hijrah itu tidak bolak-balik, tidak bolak-balik. Ya, kalau dalam konsep ini kan tempatnya berarti sama saja. Tempatnya masih di situ-situ juga. Lantas ya memaknainya daripada hijrah ini apa kan gitu kan? Ya sesuatu konsep hijrah yang ya agak aneh kan gitu kan. Ya mungkin maknanya itu apakah konsep hijrah pemikiran yang dimaksudkan oleh NII ini gitu ya. Nah, kajian yang dilakukan terhadap MAS menghasilkan belum ditemukan adanya penyimpangan dalam kurikulum yang diajarkan. Artinya berbicara tentang kurikulum nampaknya tidak ada temuan. Artinya antara kurikulum dengan ini berdiri secara terpisah. Ya, tapi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya kan gitu ya. Nah, kendati demikian, tim peneliti mendapatkan laporan bahwa terdapat hidden kurikulum. Ya. Selain itu, informasi lain yang didapat adalah adanya perbedaan antara santri orang dalam dan santri orang luar. Ya, ini berarti kan ada petak-petaknya. Ya, mungkin ini yang dimaksudkan dalam istilah mereka. Oh, mungkin ini istilah apa ya? Istilah mereka yang sering saya dengar itu dari beberapa sumber, mungkin ini yang dimaksud dengan kahfi ya, artinya kahfi istilahnya jangan sampai ini terdengar oleh orang lain ya. Mungkin saya pernah mendengar dari beberapa sumber ya, mereka menyampaikan dengan istilah kahfi. Dalam artian ini ada santri yang direkrut dari NII KW 9 atau para tokohnya langsung, artinya anak-anak dari pentolan-pentolan
anggota atau jamaah KW 9, ya. Ada juga santri yang direkrut secara umum dan terbuka, ya, artinya masyarakat umum secara pada umumnya. Terhadap hal ini kami belum mendapatkan bukti empiris sebab sifatnya hidden dan konfidensial. Kami juga belum mendapatkan bukti terdapat penyimpangan dalam kurikulum yang diajarkan di Mahat Al-Zaitun, kata Aminuddin, ya, kata Aminuddin. Nah, kemudian ada dugaan penyimpangan. Ini juga biar juga menjadi pembahasan agar kita mengetahui, karena dalam penyampaiannya Syekh Panji Gumilang itu juga menyampaikan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat aneh gitu loh. Jangan sampai aneh itu ya aneh menurut secara umum, ya, menurut kacamata Islam, tetapi tidak aneh menurut kacamata Syekh Panji Gumilang. Ini akan bahaya kalau seperti ini, ya. Ketiga, terdapat hubungan signifikan antara Gerakan Negara Islam Indonesia KW9, ini biar tidak salah, KW ini sekali lagi adalah Komandemen Wilayah 9, dengan Mahat Al-Zaitun di luar kegiatan pesantren. Hubungan tersebut setidaknya ada pada 3 aspek berikutnya. Jadi terdapat hubungan signifikan, ya, antara Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 dengan Mahat Al-Zaitun di luar kegiatan pesantren. Hubungan tersebut setidaknya pada 3 aspek berikut. Pertama, aspek kepemimpinan. Indikasinya adanya kaitan antara keduanya. Sebab pemimpin Mahat Al-Zaitun, guru-guru maupun karyawan di dalamnya terlibat dalam Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Mereka ada yang menjabat sebagai pemimpin dan anggota di Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Ini luar biasa. Kalau ternyata secara sistemik sebetulnya ini sudah desainnya sudah sangat kokoh kan, gitu kan. Nah, tentu ya sampai seperti ini apakah ya negara atau pemerintah tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin, ya, saya punya keyakinan pemerintah sudah pasti tahu, karena pasti Majelis Ulama Indonesia ini juga menyampaikan perihal dengan risetnya ini, ya. Tidak mungkin untuk tidak diketahui itu, ya. Yang kedua, hubungan aliran dana. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat aliran dana yang cukup signifikan dari Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 kepada Mahat Al-Zaitun yang dihimpun dari dana hijrah, ya. Dari dana hijrah itu artinya dari dana orang yang mungkin maksudnya di sini melakukan baiat, ya. Melakukan baiat mungkin ini, ya, mungkin yang melakukan baiat dari masyarakat masuk dalam jamaah tersebut. Kalau menurut ini disebut hijrah, baiat, terus penebusan dosa yang tadi sudah disampaikan, ya kan, beserta sumber dana lainnya, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hubungan antara Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 dengan kelahiran Mahat Al-Zaitun secara historis tidak bisa dilepaskan dan merupakan satu bagian di dalamnya, ya. Demikian kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan selama beberapa bulan yang dilakukan secara intens, baik di dalam maupun di luar Mahat Al-Zaitun sumbernya. Ini tahun 2022. Pesantren yang dinyatakan sebagai terbesar di Asia Tenggara yang memiliki lahan 1.200 hektar. Bayangkan bagaimana mungkin sehebat apapun, ya, sehebat orang, ya, Syekh Panji Gumilang bukan pengusaha, ya kan? Bukan, ya, kalau kemudian misalkan mendapatkan aliran dana dari luar, dari mana? Kan ada transaksi keuangan, ada PPATK, di situ jelas. Tapi tidak ada, ya kan? Lantas dari mana? Ya kan? Tiba-tiba begitu besar, begitu jadi, begitu mewah dalam waktu yang sangat singkat, ya kan? Terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri di Mahat Al-Zaitun yang viral beberapa waktu yang lalu, Aminuddin menyampaikan apa yang dipraktekkan Mahat Al-Zaitun telah menyimpang dari syariat Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW terkait tata cara sholat berjamaah.
Menurut saya, Majelis Ulama perlu memberikan pembinaan dan penjelasan kepada masyarakat atas kekeliruan tata cara sholat berjamaah yang dilakukan di Mahat Al-Zaitun belakangan ini. Diharapkan pembinaan tersebut adalah agar Mahat Al-Zaitun tidak mengulangi hal-hal yang serupa lagi, ujar dia. Nah, ini menjadi juga perhatian bagi kita. Ada dua hal. Yang pertama, kalau dan saya juga punya keyakinan bahwa penelitian ini ya menggunakan riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau benar seperti ini, maka negara harus bertindak, tidak boleh diam saja. Karena kalau kemudian ini ada negara Islam Indonesia, maka ada negara dalam negara, ya kan? Bagaimana mungkin ada negara dalam negara tapi dibiarkan? Tapi kalau menurut versi ini, kita tidak tahu kebenarannya. Yang tahu adalah Syekh Panji bilang mungkin dengan pengikutnya. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan tadi adanya hijrah, adanya baiat dan lain sebagainya, berarti ada keikutsertaan, ada rekrutmen, ya. Kemudian ada dana-dana yang diambil, ya, dan dana-dana lainnya yang memang tidak disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kita dengar dari beberapa sumber ada dana fight, misalkan fight itu adalah dana yang diambil dari orang lain untuk kepentingan gerakan tersebut, katakanlah seperti berarti gerakan NU tersebut, kan. Ya kalau kemudian ini menjadi dasar atau menjadikan modal untuk pendirian Mahat Al-Zaitun, ya sungguh sangat berbahaya, ya kan? Dan tentu negara harus tidak boleh diam saja, ya kan? Dan apalagi kalau kemudian yang terjadi saat ini adalah penyimpangan seperti itu, ya kan? Dan kemudian kemarin dalam pelaksanaan itu ada terlihat ada non muslim, Rasul saja itu ketika diminta oleh kaum Quraisy, sudahlah ya Rasulullah, dalam satu kisah disampaikan, ikuti saja sedikit saja untuk mengikuti cara mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka turunlah surat Al-Kafirun tersebut. Ya. Jadi jelas pemisahan di sini, gitu loh. Furqannya jelas, sikapnya jelas, tidak mencampur adukkan. Ya. Atau bahkan kemudian misalkan ya mentakfirikan, ya, atau ya saya tidak tahu, ya. Ya misalkan mengkafirkan atau dan yang lain, ya saya tidak sematkan itu, tapi andaikan itu terjadi, ya tapi semoga ini menjadi pencerahan bagi kita, dan penyimpangan yang terjadi itu harus sudah ditindaklanjuti. Pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah tidak tahu? Ya saya yakin ada badan intelijen negara, ada BAIS dan lain sebagainya, yang saya yakin pasti tahu. Tapi pertanyaan saya, kenapa hal ini dibiarkan? Ya kan? Ya kalau kemudian seperti ini kan sangat meresahkan. Ya, tetapi ya kita sebagai masyarakat hanya menghimbau dan kemudian hanya memohon kepada pemerintah, ya, agar hal ini kemudian bisa diluruskan. Kalau benar bahwa ini adalah negara Islam Indonesia, maka ini ada negara dalam negara, dan ini berbahaya sekali, ya, dan tentu tidak boleh dibiarkan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.